saya dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan bagaimana sih kebijakan Kementerian Pertanian dalam menyediakan pangan yang bebas residu pestisida. Itu judul yang diminta, cuman ini ada modif sedikit, menjadi pangan yang aman. Ini adalah outline-nya, mungkin bisa saya percepat. Ini adalah definisi pangan, bahwa pangan itu bisa berasal dari produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air yang diolah maupun yang tidak diolah, ya. Yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia, bisa juga sebagai BTP, bahan tambahan pangan. Nah, sekarang mengenai pangan yang aman itu sudah meningkat permintaannya. Mungkin terkait juga dengan bahwa pendapatan masyarakat Indonesia yang juga semakin meningkat, kesadaran juga semakin meningkat, sehingga demand terhadap pangan yang aman itu menjadi meningkat. Nah, untuk bisa memproduksi pangan yang aman itu merupakan tanggung jawab dari masing-masing produsen. Itu yang tertuang di dalam Undang-Undang Pangan. Nah, di dalam Undang-Undang Pangan, apa sih yang disebut dengan keamanan pangan? Itu adalah kondisi dan upaya bagaimana kita bisa mencegah pangan dari kemungkinan adanya cemaran. Apa itu cemaran? Yaitu ada cemaran fisik, cemaran kimia, maupun cemaran biologi. Mungkin terkait dengan materi pada yang diminta oleh panitia, ini adalah fokus kepada cemaran kimia. Cemaran kimia yang ada pada pangan, khususnya untuk pangan hasil pertanian, itu bisa residu pestisida, bisa logam berat yang tadi Ibu Direktur sampaikan, bisa juga mikotoksin, dan lain sebagainya. Nah, pangan itu bisa muncul bahaya, ya. Bahaya itu adalah hazard atau tadi cemaran, itu bisa muncul di semua rantai pangan, mulai dari lahan sampai ke meja makan. Khusus untuk yang di lahan, nah ini bahayanya apa aja yang mungkin timbul? Mungkin dari praktek budidaya petani yang tidak menerapkan best practices-nya, good agricultural practices-nya, lalu kemudian penggunaan, termasuk juga tadi ya, penggunaan misalnya pupuk yang tidak sesuai, atau penanganan-penanganan lain yang tidak sesuai dengan best practice. Nah, ini jangan sampai kita tadi seperti Ibu Direktur sampaikan, kita membeli produk buah, sayur, ternyata yang kita beli itu adalah sekeranjang pestisida. Jangan sampai seperti itu. Nah, akibatnya apa? Bisa jadi kita mengkonsumsi makanan itu adalah proses yang berisiko. Tapi untungnya kita mempunyai kuliner kita itu kan kaya rempah. Nah, rempah itu sendiri sebenarnya mempunyai zat yang bisa mengurangi risiko tersebut sebenarnya. Nah, konsekuensi dari pangan yang tidak aman, ya, itu mungkin kalau dampak ekonomi oke, ya. Nah, ini dari aspek kesehatan. Tadi bahaya cemaran ada macam-macam, ada 3 jenis. Ada cemaran fisik, cemaran biologi, cemaran kimia. Kalau cemaran biologi, kita kita mengkonsumsi makanan yang sudah terkena cemaran biologi, kena bakteri, salmonella, E. coli. Efeknya saat itu juga atau nggak berapa lama kemudian kita bisa langsung sakit, diare. Tapi kalau karena kita terpapar makanan yang mengandung residu pestisida atau mikotoksin, aflatoksin, dan sebagainya, dampaknya itu akan beberapa lama kemudian, beberapa tahun-tahun kemudian itu baru bisa ketahuan. Nah, ini menurut penelitian bahwa pestisida itu mengandung endocrine disrupting, jadi dia merupakan bisa mengganggu hormon endokrin, dan itu mempengaruhi apalagi stunting, kemudian juga karsinogen. Nah, ini adalah data menurut Riskesdas, memang stunting kita masih di atas 30%. Nah, mungkin ini adalah update yang terbaru. Kami di Badan Ketahanan Pangan juga menangani TBT yang terkait dengan hasil pertanian, bahwa EU sekarang sedang mereview bagaimana metode untuk menentukan kandungan bahaya kimia penyebab endokrin disruptor, di mana salah satunya itu adalah pestisida, yang di mana salah satu bahan aktif dari pestisida yang bisa menyebabkan endokrin disruptor itu adalah chlorpyrifos. Nah, tapi di kita itu masih ada 101 merek dagang pestisida yang masih mengandung chlorpyrifos dengan kandungan demikian. EFSA, yaitu Food Safety Authority di Eropa, itu sudah mengusulkan untuk menurunkan kadar residu chlorpyrifos menjadi maksimal sekian, 0,01 ppm. Namun sebenarnya di kodeks sendiri, yaitu badan antar pemerintah di bawah FAO dan WHO itu sendiri, itu masih mengizinkan adanya residu bahan aktif chlorpyrifos pada pangan segar dengan kisaran 0,01 sampai 20 ppm. Nah, ini makanya yang masih terus dibahas
di dunia internasional terkait dengan ini metode tersebut dan juga berapa sih batas maksimum residu pestisida. Nah itu setiap tahun itu ada update-nya, setiap tahun di bawah kodeks yang komitinya adalah Kodeks Committee on Pesticide Residue. Setiap tahun itu bertemu untuk membahas berapa sih maksimum BMR untuk pangan hasil pertanian. Nah, tadi kita bicara soal pestisida. Sebenarnya kalau penyebab kanker, hasil penelitian juga menunjukkan ternyata itu tidak hanya disebabkan oleh pestisida, tapi juga bisa dari aflatoksin. Nah, Indonesia kita berada di negara yang hangat, di mana sebenarnya makhluk hidup itu sangat senang, bukan makhluk hidup, hama itu sangat bahagia ketika tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena mereka bisa bereproduksi dengan baik, ya. Kalau tadi terkait pestisida, tapi kalau terkait aflatoksin, ini juga terkait dengan kelembaban di negara kita yang cukup tinggi. Ini terkait dengan bagaimana sih menyimpan produk pangan di yang benar. Ketika produk itu disimpan, misalnya di tempat yang lembab, efeknya adalah muncul jamur Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, di mana dia bisa menghasilkan aflatoksin. Nah, yang paling bahaya itu adalah aflatoksin B1 yang bisa menyebabkan kanker hati. Nah, bagaimana dengan perkembangan regulasi kita? Sebenarnya kita sudah sangat concern ya. Kalau secara regulasi sudah siap semua dari undang-undang pangan, kemudian kita sudah ada PP terkait keamanan pangan. Kemudian kita juga di level bawah kita sudah membagi untuk pelaksanaan pengawasan antara pangan olahan dan pangan segar, di mana pangan olahan itu dihandle oleh teman-teman di Badan POM dan juga Dinas Kesehatan. Untuk yang pangan segar ada di di Kementerian Pertanian, khususnya di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan. Nah, khusus tapi untuk yang di sini adalah pangan segar, yaitu pangan yang belum mengalami pengolahan, yang bisa dikonsumsi langsung atau menjadi bahan baku pengolahan pangan, atau pangan yang mengalami pengolahan minimal. Apa aja itu pengolahan minimal? Itu bisa pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, dan seterusnya, tanpa BTP kecuali pelilinan. Kalau pelilinan itu masih kategori pangan segar. Nah, ini adalah contoh komoditasnya. Sebenarnya antara Permental 53 dan terkait dengan upaya untuk bisa menghasilkan pangan yang aman, kita juga sudah inline antara Permentan dengan PP 86. Di mana di sini untuk pangan yang beredar itu wajib didaftar, dan di dalam Permentan juga sudah dinyatakan seperti itu. Nah, ini kalau tadi terkait dengan pengawasan, terkait dengan pembinaannya, sebenarnya secara regulasi kita sudah menyiapkan bagaimana sih good agriculture practices untuk menghasilkan tanaman pangan yang baik, bagaimana menghasilkan buah dan sayur yang baik, dan juga tentang pendaftaran pestisida. Untuk pendaftaran pestisida itu merupakan suatu proses yang panjang, bisa menghasilkan waktu setahun, 2 tahun untuk terbit izin pestisida. Nah, terkait dengan pembinaan, memang kita ketahui paling banyak itu berdasarkan luas tanam. Itu komoditas tanaman pangan, khususnya padi sawah, itu merupakan komoditi yang luasnya paling banyak di Indonesia. Sementara untuk buah-buahan dan sayuran sebesar ini. Nah, dilihat dari rumah tangga petani berdasarkan luas lahannya, sebagian besar kita di bawah, lahannya itu di bawah 0,5 hektar. Sehingga ini adalah petani-petani kecil. Nah, bagaimana program Kementerian Pertanian? Kita memang seperti tadi Pak Pungkas sampaikan, selama ini mungkin yang dikenal dari Kementerian Pertanian itu adalah pajale. Bagaimana kita bisa memproduksi padi, jagung, kedelai, swasembada, dan seterusnya yang kita kejar. Tapi saya happy ketika di RPJMN tahun ini dan sampai tahun 2004 itu sudah ada shifting, tidak hanya produksi, tapi kita juga memperhatikan keamanan pangannya, dan itu dibuktikan dengan dimasukkannya target-target yang terkait keamanan pangan di situ. Nah, ini adalah program dari Kementerian Pertanian bagaimana kita bisa memproduksi, mengejar produksi dan juga produktivitas dengan penguatan database
database terkait OPT, DPI daerah terdampak perubahan iklim, dan juga petugas pelatihan bagi petugas terkait dengan data-data dimaksud. Ini adalah program Kementerian Pertanian juga, jadi itu adalah program yang mengkolek yang berbasis komputerized dari atas ke bawah dengan memberdayakan penyuluh pertanian di tingkat kecamatan sampai ke pusat. Sekretariatnya ada di Badan Pengembangan SDM Pertanian. Nah, ini di tingkat provinsi di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, tapi di sekretariatnya di Dinas Pertanian Kabupaten khususnya. Kemudian di sekretariat di tingkat kecamatan itu ada di Balai Penyuluh Pertanian. Dan nah, ini adalah kegiatan Postal Tani, ini adalah program Kementan. Nah, di samping kita mengejar produksi dan produktivitas tersebut, ada juga program-program pengembangan budidaya, khususnya kalau padi itu ada budidaya padi organik, ada juga budidaya padi bebas pestisida, namun memang luasannya masih sekitar ini. Nah, ini kegiatannya melalui bagaimana melakukan pelatihan bagi petani, bagaimana kita bisa memproduksi hasil pertanian tanpa menggunakan pestisida sintetik, tapi kita lebih menggunakan yang bersifat nabati. Terus juga pemberian bantuan saprodi, benih, pupuk organik, pestisida nabati, dan seterusnya. Selain itu juga mendorong pembinaan kelembagaan perlindungan, ini bagaimana klinik pengendalian hama terpadu. Jadi kalau petani ada masalah dengan terkait penyakit tanaman, bisa berkonsultasi dengan klinik tersebut. Dan juga pembinaan desa organik, ini juga terusan dari program kita sebelumnya, pengembangan 1000 desa organik. Terus kita berdayakan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kebijakan di RPJMN bahwa untuk Kementerian Pertanian itu mendapatkan target tahun 2024 90% pangan segar yang beredar itu memenuhi syarat keamanan pangan, dan juga pangan organik. Jadi kita punya 2, pangan organik, 20% pangsa pasar itu adalah pangan organik. Nah, untuk menjamin sekarang gini, pangan sudah kita produksi, sebenarnya kita juga meningkatkan terus melalui sekolah lapang itu pembinaan kepada petani, bagaimana sih memproduksi hasil pertanian yang tidak hanya mengejar target produksi tapi juga aman. Nah, dari aspek pengawasan bagaimana? Nah, ini berdasarkan Kementan 568 itu yang tadi saya sampaikan, otoritas kompeten keamanan pangan ada di pusat, ada di daerah. Nah, yang di pusat itu ada di Badan Ketahanan Pangan. Di daerah itu ada di dinas yang menangani ketahanan pangan, bisa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Dinas Pangan. Nah, kita bertugas untuk melakukan pengawasan pangan segar asal tumbuhan. Nah, bentuk pengawasannya seperti apa? Pengawasan yang kita lakukan itu ada 2 jenis. Ada pengawasan yang bersifat pre-market dan ada juga pengawasan yang sifatnya post-market. Apa itu pengawasan pre-market? Pengawasan pre-market itu dilakukan sebelum produk beredar di pasaran. Nah, melalui apa? Kita bisa melalui pendaftaran pangan segar asal tumbuhan sesuai dengan tadi PP 86 dan Permentan 53 bahwa pendaftaran itu sudah menjadi wajib. Nah, itu didaftarkannya di sini di OKKPD. Lalu kemudian registrasi rumah pengemasan, sertifikat PSAT itu ada sertifikat prima. Jadi kita berikan sertifikat bagi petani-petani yang sudah bisa memproduksi hasil pertanian sesuai dengan Good Agricultural Practices, health certificate dan sebagainya. Kemudian ada juga pengawasan yang sifatnya post market. Apa itu? Pengawasan yang dilakukan ketika barang sudah beredar. Ini bentuknya ada pengawasan rutin atau pengawasan karena ada kasus keamanan pangan. Mungkin kalau Bapak dan Ibu masih ingat ada Listeria monocytogenes pada melon, pada apel yang dari USA. Nah, itu adalah contoh-contoh pengawasan yang terkait dengan kasus. Nah, untuk pengawasan rutin, ini adalah produk yang sudah didaftarkan. Contohnya Prima yang sudah didaftarkan di OKKPD, kemudian ini adalah registrasi produk. Jumlahnya ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, apalagi sejak diberlakukannya kewajiban untuk mendaftar per tahun ini, pasti ini jumlahnya akan terus meningkat.
Nah, ini adalah pengawasan residu pestisida yang kita lakukan, yang dilakukan oleh kami di Badan Ketahanan Pangan. Kita ada 635 sampel, komoditinya sebagian besar adalah produk horti dan juga ada juga tanaman pangan. Sebenarnya ini adalah provinsi yang kita jadikan sampel, hampir sebenarnya dari 34 provinsi ada 26 provinsi yang dijadikan sampel, hampir semuanya. Nah, ini adalah hasilnya. Ternyata memang hasil uji menunjukkan residu pestisida itu ditemukan, komoditi yang paling banyak terdeteksi itu adalah beras. Kemudian untuk horti itu paling banyak cabai, tomat. Karena memang karakteristik dari produknya itu yang rentan, lemah terhadap serangan hama. Nah, ini paling banyak terdeteksi. Kemudian ini juga setiap tahun kita melakukan pengawasan, ini kita lakukan. Lalu, tapi kalau dari hasil yang tadi, meskipun demikian, itu 97% itu masih memenuhi syarat. Kita bandingkan dengan standar BMR Permentan yang ada di Permentan. Kalau di situ tidak ada, kita pakai yang ada di Kodeks. Dan 2,68 ini yang tidak memenuhi syarat. Nah, dari sekian banyak tadi yang terdeteksi, memang yang paling banyak itu ketemu organofosfat, organoklorin masih ada, deltametrin juga masih ada, sulfonyl fluoride itu paling masih ada. Nah, ini jumlah dari sampel yang tidak memenuhi persyaratan. Ini hanya 7 sampel untuk beras, jagung 2 sampel, chili 2 sampel. Lalu ini adalah pengawasan mycotoxin. Tadi saya sampaikan bahwa yang menyebabkan kanker sebenarnya nggak cuma residu pestisida, tapi juga ada racun lain. Toksin ini, mycotoxin ini kan racun. Ada racun yang secara alami ada di dalam pangan. Itu kita awasi juga, Nah, ini kita pernah melakukan tahun 2005. Sebenarnya hampir setiap tahun kita melakukan pengawasan juga terhadap mycotoxin. Untuk ini komoditinya adalah beras. Kenapa kita pilih beras? Karena memang itu adalah komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang Indonesia. Dan dalam waktu 1 hari kita bisa makan 3 piring nasi gitu. Sehingga resiko orang bisa terkena penyakit akibat mengkonsumsi nasi itu akan lebih tinggi untuk orang Indonesia. Nah, oleh karena itu kita coba melakukan pengawasan mycotoxin pada beras. Nah, ini jumlah sampelnya 90. Kita samplingnya di wilayah dekat-dekat DKI Jakarta, ada Banten dan juga Jawa Barat. Kita membaginya, berasnya itu ada yang beras premium, medium, dan juga beras curah yang harganya di bawah medium. Ternyata hasilnya paling banyak aflatoksin khususnya B1 itu terdeteksi pada kisaran 0,54 sampai 17 ppb. Dan yang paling banyak itu ditemukan pada beras curah. Beras curah yang kita cari dengan harga yang paling rendah. Jadi dari 90 sampel totalnya 10 sampel itu terdeteksi positif. Sehingga ini kita bisa menjadi warning buat kita semua, kalau mengkonsumsi beras yang curah atau yang harga paling murah, memang itu resikonya akan lebih tinggi terkena mengandung aflatoksin. Nah, terkait dengan organik, tadi yang keputusan Menteri 568 bahwa urusan terkait di bidang otoritas kompeten keamanan pangan dan juga otoritas kompeten pertanian pangan organik itu ada di Badan Ketahanan Pangan. Nah, kita dan Ketahanan Pangan itu sebagai OPO yang fungsinya adalah tugasnya adalah untuk menyusun lebih banyak kebijakan, merumuskan program terkait dengan pertanian organik, memberikan masukan dan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan sistem pertanian organik, kemudian pengawasan kepada LSO. Kita saat ini ada 10 LSO dan juga melakukan koordinasi dengan KAN untuk melakukan pengawasan dengan LSO. Yang paling baru saat ini kami mencoba merevisi SNI tentang sistem pertanian organik. Nah, ini bagaimana untuk mendorong selanjutnya, karena memang terkait tadi target di RPJMN kita 20% produk organik yang beredar di pasaran, kita mendorong
OKKPD untuk mengembangkan ruang lingkupnya menjadi lembaga sertifikasi organik dan juga meningkatkan pengawasan pangan organik di peredaran, dan juga kita ada Pokja keamanan pangan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.